Bapa. Iya kan? Ampi, Tuhannya Ampi Yesus. Ini kan beda kan? Maka muncul pertanyaan, Tuhan yang benar itu siapa? Tuhan yang dituhankan oleh Yesus atau Tuhan yang dituhankan oleh Ampi? Tuhan yang benar itu yang Yesus dan Bapa itu Tuhan yang benar. Gak ada narasi kayak gini. Ada tuh. Saya ulangi nih ya. Tadi kan saya bertanya ke kamu di awal nih Ampi. Siapa Tuhannya Yesus? Anda sebut Bapa. Iya kan? Iya. Nah, siapa Tuhannya Ampi? Anda sebut Yesus. Yesus. Kan gitu. Ini kan beda ini. Yesus yang menuhankan Bapa, Ampi menuhankan kepada Yesus. Maka muncul pertanyaan besar. Tuhan yang benar itu siapa? Tuhan menurutnya Yesus atau Tuhan menurutnya Ampi? Dua-duanya Tuhan yang benar. Janganlah kasih jawabannya orang gila. Itu jawaban orang gila. Ya. Nih, ini gila. Duanya. Nah, Tuhannya Yesus, Bapa, Tuhannya Ampi Yesus, Tuhannya orang gila, dua-duanya. Itu jawaban orang gila. Abang. Gimana? Tolong buka 1 Yohanes 5:20. Buka supaya abang pintar. Ya jawab dulu. Iya, buka Ya supaya jawab dulu. Tuhan yang benar itu menurut siapa? Menurut Yesus atau menurut Ampi? Abang dengar dulu, dengar saya sedikit saja, Abang, kan tadi saya jawab menurut Alkitab, Yesus mengatakan bahwa ada Bapaknya. Makanya saya bilang Tuhannya Yesus itu Bapa. Toh, Anda bertanya saya Bapa. di mana? Oke. Ya, dengar dulu Kak. Dengar dulu, saya selesai berkata. Dengar. Silakan. Nah, menurut Alkitab, Yesus menyampaikan bahwa ada Bapaknya. Berarti Tuhannya Yesus adalah Bapa. Dan menurut orang Kristen, Bapa, oke. ya, dan Yesus di Tuhan menjadi Tuhan buat kami, dalam hati kami orang Kristen, untuk menuju kepada Bapa. Dan Anda coba buka dulu, Faruk coba buka dulu 1 Yohanes 5:20 untuk menjawab ini pernyataan saya. Oh, berarti begitu ya. Saya catat ini tadi ya, pernyataan Ampi. Tuhannya Yesus adalah Bapa. Tapi Yesus itu dituhankan oleh Kristen. Supaya dengan alasan supaya Kristen itu sampai kepada Bapa gitu. Yesus menjadi Tuhan untuk kami orang Kristen agar kami sampai kepada Bapa karena Dia sudah turun ke bumi. Iya. Karena ada ayatnya. Makanya Iya, berarti gini ya. Makanya saya bilang, abang Iya, buka dulu 1 Yohanes 5:20 supaya kita ini korelasi dengan ayat. Oke, tunggu sebelum kita ke 1 Yohanes 5 nomor 20, saya ulangi dulu ya apa yang sudah kamu katakan tadi. Tuhannya Yesus adalah Bapa, betul? Iya kan? Nah, Yesus dijadikan Tuhan, menjadi Tuhan bagi iman Kristen supaya orang Kristen sampai kepada Bapa, betul? Betul apa tidak? Nah, berarti Yesus itu Tuhan jadi-jadian dong. Tuhan jadi-jadian. Makanya dengar dulu, saudaraku dengar. Tuhan jadi-jadian rupanya. Ya nggak apa sih kalau kau anggap dia Tuhan jadi-jadian ya urusan. Abang. Yang penting jujur. Udah Ampi, udah selesai diskusinya. Yang penting itu jujur. Abang,
Abang, hargai saya toh supaya kita diskusi enak. Buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 20 supaya kita Udah baca. selesai, nggak usah lagi kita buka. Nggak usah dibuka lagi. Apalagi mau Ayat kita itu. cari? Coba, Begini, Abang. apalagi mau dicari? Begini ayat itu akan menjelaskan pernyataan saya itu. Begitu abangku. Supaya abang Nggak usah, saya pun nggak minta penjelasan. Supaya abang Saya nggak pintar. minta penjelasan lagi. Kalau kamu sudah jujur, Kasihan deh bukan lo. nggak udah selesai loh. Apalagi mau kita Kasihan deh lo. debatkan? Apalagi coba? Kasihan Apalagi deh mau lo. didebatkan coba? Itu imanmu. Pernyataan saya Itu itu imanmu kan? Kan nggak mungkin saya intervensi. Kan nggak Abangku. mungkin saya intervensi imanmu. begini Udah abangku. selesai Ampi. Loh gimana sih Ampi ini? Udah selesai. Aku nggak mendebat itu. Yang penting kau jujur. Yesus Abang- itu kau jadikan Tuhan. Atau dengan Saya kata tidak lain, jadikan dia Tuhan. Yesus itu Saya adalah tidak Tuhan jadikan. jadi-jadian. Udah selesai. Saya jadikan dia Tuhan. Dengar dulu. Dia menjadi Tuhan atas diri saya agar saya bisa sampai kepada Bapa. Makanya baca Yohanes 1 ayat 20. Yohanes 1 Yohanes ayat 20. Yang menjadikan siapa? 1 Yohanes 2 Yang 1 menjadikan siapa? Yang 5 menjadikan ayat siapa? 20. Yang Yesus menjadikan menjadikan- siapa? Yang Yesus menjadikan menjadi Tuhan siapa? Dengar, Yesus menjadikan dirinya sebagai Tuhan buat saya. Begitu. Oke, di mana Yesus menyatakan, aku menjadikan diriku Tuhan untuk Kristen? Di mana tertulis? Di mana tertulis coba? Buka satu Yohanes 5 ayat 20 supaya Anda baca. Oke, kita buka ya. Ingat teman-teman ya, saya tadi bertanya, di mana Yesus menyatakan, aku menjadikan diriku Tuhan untuk Kristen? Ya, si Ampi memberikan Kristen data lagi, 1 Yohanes tambah Kristen lagi. 5 nomor 20. Oke. Nah, kita baca 1 ya. Yohanes 5 ayat 20. Iya, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, dan di dalam anaknya Yesus. Siapa anaknya Yesus? Dia. Baca saja, baca saja. Yesus punya anak. Baca dulu, Iya, baca di dalam dulu. anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anaknya Yesus siapa? Selamat datang di Jangan kebenaran. dong dipercaya. Yesus itu ada salah itu sendiri. Selamat datang di kebenaran. Kasihan. Enggak, di sini dikatakan Makanya tahu boleh. datang di kebenaran. Itulah kebenaran. Dikatakan Yesus Bahwa punya Yesus anak, Kristus loh. itu adalah Allah itu sendiri. Yesus Kristus itu adalah Allah itu Nanti sendiri. dulu kita ke Allah-Allahan itu. Dengar. Jadi Ampi, Yesus bisa sabar, Kristus itu Indra. adalah Allah Bisa itu tenang. sendiri. Turun ke bumi. Ampi Begitu. bisa tenang, Ampi. Ampi bisa Selamat datang di tenang, bisa kebenaran. tenang. Gantian ya. Oke. Ini bisa Selesai. tenang, Ampi. Tenang dulu. Sudah tenang. selesai. Iya. Sudah Ini kita selesai. baca ya. Ini Udah di sini selesai, dikatakan- Abangku. Di sini dikatakan Yesus punya loh. Di sini dikatakan Yesus itu punya anak. Baru Siapa kok lucu anaknya Yesus sekali. temanya? Baru kok lucu sekali. Sabar dulu lah, Ampi. Baru kok lucu. Saya baca ya. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan ya pengertian kepada kita, ya, supaya kita ya, mengenal yang benar dan kita ada di dalamnya, di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus. Cobalah, ini kan dikatakan di dalam anaknya Yesus Kristus kan. Iya, Allah punya anak Sekarang sama wajar dong aku bertanya, siapa anaknya Yesus? Sabar dulu, Ampi. Yesus punya Yesus anak di sini dikatakan sama- punya anak. Anaknya sama orang Kristen. Anaknya sama kami orang Kristen. Gimana?
anaknya buat kami orang-orang Oh, Kristen. anaknya Yesus itu orang Kristen. Semua orang Kristen. Oh gitu, dengar bentar Ampi ya, Ampi Makanya kau pintar sedikit, Faru. pelan-pelan Ampi. Kau pintar Yesus, sedikit, Pak. sabar dulu, jangan marah dulu Ampi. Boleh. Sabar dulu Ampi ya, pelan-pelan ya. Nih, bisa tenang Ampi, diam dulu, tenang ya, tenangkan dirimu, boleh. Allah Bapa punya anak, nama anak Allah Bapa siapa? Allah Bapa punya anak sama Yesus. Yesus punya anak. Sama orang Ya, Kristen Yesus semuanya. punya anak. Dalam Sama orang Kristen semuanya. Sabar Buat dulu. orang Kristen semuanya. Iya, kau tenang dulu. Kita runut nih. Allah Bapa punya anak. Nama anak Allah Bapa siapa, Apri? Nama Allah Bapa. Nama anaknya Allah Bapa siapa? Yesus. Yesus ya. Oke. Yesus punya anak. Nama anaknya Yesus siapa? Anaknya Yesus. Nama anaknya Yesus buat orang-orang Kristen. Oh, berarti orang Kristen anak-anaknya Yesus. Yes. Mau Oke, pikir apa? berarti Ayo, mau pikir apa lagi? Ya dengar, Ampi. Dengar. Mau pikir apa lagi? Berarti Mau lari kemana lagi? Ampi, sabar dulu. Berarti kalian memanggil bapaknya Yesus dengan panggilan opung gitu. Ya, iya, tidak apa-apa. Kalian panggil bapaknya Yesus, kalian panggil bapak Yesus opung atau kakek gitu. Karena kan kalian anaknya bapak kan, berarti kan derajat kalian itu cucu kan. Kita sampai selesai. Allah Bapa itu dengar Faruk. Allah Bapa itu terakhir itu dia adalah Yesus itu sendiri. Makanya baca sampai akhir. Dari Bapa. Ini bentar ya. Makanya baca sampai akhir. Oke. Weh, baca sampai akhir, weh. Kamu lari kemana lagi? Allah Bapa. Faruk ini memang otaknya gagal, makanya dia begini. Bisa tenang, Ampi. Bisa tenang kamu, Ampi. Tenang sebentar, Ampi ya. Tolong dulu. Kalau nggak ada yang lucu jangan ketawa nih. Kasihan kita. Iya, sabar dulu, Ampi. Oke. Allah Bapa punya anak namanya Faruk. anak namanya Faruk. siapa anaknya? Faruk. Aduh, udah ngaco siapa? Allah Bapa punya anak namanya siapa, Ampi? Faruk. Hah? Faruk. Siapa? Aduh, udah nggak bisa diskusi lagi dia, weh. Karena cacat logikamu. Udah gila dia dah. Biar kita runut ini gitu loh. Nah, Allah Bapa punya anak namanya siapa tadi kau bilang? Yesus. Yesus punya anak namanya siapa? Kristen. Kan gitu. Yesus itu adalah bapak kalian. Allah Bapa itu adalah opung kalian. Berarti kalian memanggil bapaknya Yesus dengan panggilan opung atau panggilan kakek. Gimana sih? Berarti kalian ini bukan anak, kalian cucu. Kalian adalah cucu-cucunya bapak. Gitu. Bener kan, Ampi? Berarti kau panggil bapaknya Yesus itu kakek kan? Bener. Baca sampai selesai karena terakhir itu menjelaskan semuanya bahwa Yesus Udah itu selesai kau baca udah sini. Bapak itu adalah Ini Yesus. baca selesai ya, dengar. Baca sampai selesai. Aku baca lagi ya. Sampai selesai. Karena di bawah itu menjelaskan semuanya bahwa Yesus itu adalah Bapak itu. Baca sampai selesai. Yesus itu adalah Bapak. Saya baca sampai selesai, sabar ya. Iya, ini aku baca loh. 1 Yohanes 5:20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah di sini siapa, Ampi? Anak Allah. Anak Allah di situ Yesus. Tadi kau cucu, kok jadi anak? Yesus. Kau bilang kau cucu, sekarang kau jadi anak. Yesus, Tuhan Yesus. Yesus. Iya
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Coba lah. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Makanya simak Ampi, fokus. Iya tenang, tenang. Makanya Ampi tenang ya. Tuhan Yesus. Iya tenang, makanya tenang Ampi. Ya tenang Ampi. Biar saya ulangi bacanya ya. Saya ulangi bacanya ya. Oke. Ulangi Ampi ya. Simak Ampi. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah siapa Ampi? Yesus, oke. Supaya kita mengenal yang benar dan kita di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus, oke. Siapa anaknya Yesus Ampi? Siapa anaknya Yesus? Ya Yesus. Baca dulu sampai selesai. Yesus memperanakan dirinya. Baca sampai selesai. Baca, Iya, baca kita sampai lanjutin lagi. Baca dulu sampai siapa? selesai. Jangan kepotong, baca sampai selesai. Baca dulu sampai selesai. Ini ketengok ini ayat ini. Iya, baca sampai selesai. Ini. Baca sampai selesai. Dan di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus, cobalah. Di sini dikatakan Yesus punya anak. Anaknya Tidak Yesus ada. siapa? Logikamu yang mati untuk percaya. Menerangkan bahwa Ini loh. anak Allah itu Yesus. Di Anak dalam Allah itu anak. Yesus. Ampi sabar Dinda ya. Anak Dinda Allah itu Yesus. jangan panik Ampi, tenang Ampi. Ampi Tidak tenang. ada yang Ampi. panik. Ampi tenang ya. Di sini kan tertulis dalam anaknya Yesus Kristus. Oke? Dalam anaknya Yesus Kristus. Sekarang saya tanya kepada kamu Dinda. Anaknya Yesus itu siapa Ampi? Anaknya Yesus siapa? Ampi? Ampi? Ayat itu menjelaskan tentang anaknya Bapa, yaitu Yesus. Iya anaknya Allah kan Yesus ini, ya kan? Iya. Bahwa anak Allah kan kutanya tadi sama kau, anak Allah siapa Ampi? Yesus. Nah di sini dikatakan Yesus. dalam anaknya Yesus, anaknya Yesus siapa? Dalam anaknya Yesus. Dalam anaknya Yesus, goblok boy. Itu Iya, menerangkan dalam bahwa anaknya Allah mempunyai Yesus. anak, yaitu Yesus, goblok. Yesus, oke. Yesus punya anak, namanya siapa? Tidak ada Yesus punya Ampi. anak di situ, Popot. Yang mati. Itu loh, kau baca lah. Makanya kau dengar aku membacakan Dinda. Kau jangan marah mati. aja kau. Ini kan lihat mati, dijelasin. makanya Ini di dalam ini Dinda ini ya. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Kan gitu. Iya. Yesus punya anak ini. Anaknya Yesus siapa? Nah, ini bodohnya kau di situ, bodohnya kau di situ. Kok marah-marah? Kok Ampi? Kayak mananya kau? Ya memang karena bodohnya kau di situ. Otakmu gila itu makanya. Kok kau bilang? Tetapi karena kau tidak memahami Aduh, kena dia. kata-kata Udah itu. turun Ampi, kena kau.